Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat harian untuk hari ini terdapat di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah ayat harian untuk hari ini. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita boleh dengarkan tadi adalah bagian dari konsep tentang manusia baru. Bahwa ketika kita sudah berada di dalam Kristus, kita disebut sebagai manusia-manusia baru. Apa tanda atau identifikasi seseorang itu telah menjadi manusia baru? Yakni ketika ia telah menghasilkan buah dari pertobatan itu. Ketika kita melihat bahwa dalam Kolose pasal yang ketiga ini, pribadi-pribadi yang belum menjadi lahir kembali atau belum menjadi manusia baru akan melakukan beberapa hal ini: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dan ketika kita melihat kelima hal ini, ternyata dalam kitab Kolose ini dijelaskan bahwa kelima hal tersebut setara dengan penyembahan berhala. Orang sering sekali berpikir bahwa ketika seseorang menyembah berhala berarti ia menyembah patung atau batu atau pohon dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak dapat melihat kepada sifat atau kepada perangai tentang seseorang yang menyembah berhala tersebut. Padahal ketika kita melihat perangai itu ada dalam 5 hal tersebut. Ketika seseorang melakukan hal ini sama halnya dengan ia menyembah berhala. Mengapa? Karena ia lebih menghidupi tentang keinginan dagingnya daripada tuntunan roh Allah. Dan hal yang akan dilahirkan oleh orang-orang yang telah dilahirkan kembali atau buah dari pertobatan itu adalah mereka akan membuang segala kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut, dan tidak ada lagi dusta. Dan tetapi yang menjadi penting dalam segala itu adalah apa yang diucapkan dalam ayat harian pada saat ini, yakni dalam Kolose 3 yang ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya adalah kita dapat melakukan semuanya itu memang karena kita berada di dalam Kristus. Ketika kita berada di luar Kristus, apakah mungkin kita dapat melakukan hal itu? Bahayanya adalah orang yang berada di luar anugerah atau berada di luar Kristus akan bersifat kompromi dengan hal ini. Mereka mungkin akan berkata, berbohong demi kebaikan, bukankah itu kompromi? Memang menjadi sangat sulit ketika kita berkata jujur, bukan? Ketika kita menyadari hal ini, kita terkadang lebih suka tentang perkataan yang tidak jujur daripada kejujuran. Seandainya orang berkata kita tidak cantik atau tidak tampan atau lain sebagainya, mungkin kita akan kecewa. Tetapi ketika orang berkata kita, kamu itu sangat luar biasa, baru kita merasa senang, padahal tidak ada luar biasanya sama sekali. Kita tidak siap menerima kejujuran itu. Ini menjadi sangat penting, saudaraku, bahwa ketika seseorang melakukan hal ini, maka dia tidak boleh terlepas, dan ini akan menjadi sesuatu hal yang mengikat. Dan ini adalah sesuatu kebenaran bahwa segala sesuatu itu lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya inilah syukur kita ketika aku dapat melakukan hal yang baik tersebut. Ketika aku tidak mudah lagi marah kepada orang lain, ketika aku tidak lagi berbuat jahat, tidak memfitnah, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, aku akan mengucap syukur kepada Allah karena Kristus. Mengapa demikian? Karena perjumpaanku dengan Kristus
telah membuat aku menghasilkan buah yang manis. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika membahas tentang buah-buah roh. Bagaimana mungkin kita akan dapat menghasilkan kasih, sukacita, dan lain sebagainya jika kita tidak satu dengan pokok anggur itu. Jika aku adalah ranting, aku akan menggabungkan diriku dengan pokoknya. Sehingga ketika aku bersama dengan pokok itu, maka aku sebagai ranting akan menghasilkan buahku. Bagaimana buah itu akan dapat kita hasilkan? Tentu jawabannya adalah jika saudara berada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami boleh dengarkan hari ini. Dalam segala hal yang boleh kami kerjakan dalam perbuatan dan dalam ucapan, semuanya itu adalah karena Kristus. Dan terpuji nama-Mu Bapa, karena kami telah dilahirkan kembali dalam pertobatan, dalam iman yang benar dalam Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami, untuk sama-sama bergumul dan memenangkan perjalanan hidup kami dengan benar. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.